Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, kali ini saya hanya akan menampilkan tangan saya untuk menjelaskan The Secret alias hukum tarik-menarik. Ini menarik ya. Kali ini saya akan menggunakan teknik yang berasal dari diri saya sendiri yang saya praktekkan dan terbukti berhasil, yaitu teknik menggunakan tangan kiri untuk mempraktekkan efektivitas hukum The Secret alias tarik-menarik. Pengen tahu caranya gimana? Udah, langsung aja kita praktekin ya. Oke, seperti biasanya kalau saya menjelaskan sesuatu, saya itu harus menjelaskan dulu landasan teorinya. Kenapa kok hukum tarik-menarik ini menggunakan tangan kiri? Gini, hukum tarik-menarik itu pada dasarnya bukan sesuatu hal yang bersifat sihir, magis, apalagi bersifat musyrik. Tapi sebenarnya hukum tarik-menarik itu cuma menggunakan alam bawah sadar kita agar menarik apa yang kita inginkan dengan izin Tuhan menjadi kenyataan. Tarik-menarik alam bawah sadar, itu landasan ilmunya. Oke? Nah sekarang bagaimana cara prakteknya mas untuk mempraktekkan hukum tarik-menarik? Oke, sekarang lihat layar baik-baik, cara prakteknya adalah cukup sederhana. Pertama, saya akan menjelaskan kepada kamu dulu beberapa hal yang bisa langsung kamu praktekkan sekarang juga. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kamu bahwa saya ini bukan seorang yang kidal. Saya menulis menggunakan tangan kanan. Kali ini saya akan menulis menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri itu bukan tangan aktif saya dalam menulis, sehingga ketika saya menulis menggunakan tangan kiri, alam bawah sadar saya lebih bisa merekam isi tulisan itu. Jelas? Nah sekarang coba lihat layar kamu. Di situ saya sudah menuliskan beberapa poin penting banget yang harus kamu perhatikan kalau ingin mempraktekkan hukum tarik-menarik ini. Pertama, nomor 1, tentukan dulu tujuan kamu apa. Tujuan itu bisa tentang percintaan, tentang finansial, tentang kesehatan, apapun boleh. Yang kedua, anggap sudah memiliki atau mengalami apa yang kamu minta tadi. Ini nanti kita praktekin, tenang aja. Kamu bisa tahu rasanya seperti apa ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Gunakan tangan kiri kamu, kalau kamu kidal, gunakan tangan kanan. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa menggunakan tangan kiri? Karena dengan kita menggunakan tangan kiri, alam bawah sadar kita akan lebih bisa merekam isi tulisan yang kamu tulis tadi. Itu penjelasan ilmiahnya. Lebih masuk ke alam bawah sadar sampai ke alam yang terbawah dalam kesadaran kita. Itulah hukum tarik-menarik. Jelas? Nah sekarang saya akan langsung di depan mata kamu mempraktekkan bagaimana cara penulisan hukum tarik-menarik yang saya katakan tadi. Seperti yang kamu lihat, saya adalah orang yang biasa menggunakan tangan kanan ya. Berarti saya bukan orang kidal. Karena saya biasa menggunakan tangan kanan, saya menggunakan tangan kiri untuk mengaktifkan alam bawah sadar saya. Nah, gini nih caranya. Sekarang coba kamu lihat baik-baik ke depan layar. Ya, di situ saya sedang menuliskan sebuah kata menggunakan tangan kiri. Mas, saya kalau menggunakan tangan kiri hurufnya jadi jelek mas. Nggak apa-apa, lihat tulisan saya deh. Menurut kamu tulisan saya menggunakan tangan kiri seperti apa? Apakah bagus? Lihat baik-baik. Di situ saya menulis sebuah kata yang menggunakan metode hukum tarik-menarik, tapi saya menulisnya menggunakan tangan kiri. Di situ saya menuliskan kalimat saya sudah semakin berkelimpahan. Itu bunyi tulisannya ya. Tulisannya memang tidak bisa dibaca, karena memang saya menulisnya menggunakan tangan kiri, tapi itu tidak masalah. Yang penting kamu mengerti apa yang kamu tulis. Itu yang terpenting. Oke? Jelas ya? Jadi seperti yang kamu lihat di layar di depan mata kamu, di situ saya menuliskannya dengan kalimat yang sudah sering saya bahas ya di video hukum tarik-menarik yang lain. Nanti saya akan menjelaskan kalimatnya seperti apa, tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan begini loh cara menuliskan hurufnya menggunakan tangan terlemah kamu. Sekali lagi ya, kalau kamu kidal menggunakan tangan kanan, kalau kamu normal seperti saya, gunakan tangan kiri. Seperti yang saya contohkan. Lihat tulisannya, bagus banget ya. Lebih bagus dari tulisan dokter. Oke, kamu sekarang sudah tahu bagaimana cara menulisnya.
Kali ini saya ingin memberitahu kepada kamu bahwa hukum tarik-menarik ini juga ada syaratnya dan pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Ya, apa aja mas? Begini, pertama, fokuslah hanya kepada 2 hal dahulu. Tidak boleh lebih dari 2. Kenapa mas? Karena semakin sedikit, kamu akan bisa semakin fokus. Dengan bisa semakin fokus, alam bawah sadarmu jadi tidak bingung. Ingat ya, kita di sini tidak menggunakan magis, tapi kita menggunakan psikologi kamu, alam bawah sadar kita, untuk bisa fokus kepada hal yang benar-benar ingin kamu tuju. Jadi saya minta syarat utamanya nomor 1, fokuslah kepada 2 hal terlebih dahulu. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, lakukanlah setiap hari. Jangan berpikir bahwa, oh saya lakukannya hari ini udah, besok enggak. Gak usah. Lakukanlah setiap hari, ya. Waktunya pun bebas, ya. Tapi kalau saya anjurkan, ada beberapa waktu yang penting yang harus kamu lakukan ini supaya lebih menyerap ke alam bawah sadar. Waktunya kapan aja tuh mas? Nih waktunya yang penting. Waktu pentingnya adalah ketika pagi, ya, waktu utamanya adalah ketika pagi ataupun subuh, ya, dan juga malam sebelum tidur. Pagi dan subuh ini adalah waktu yang terutama. Karena di situ, di saat kamu masih kreyep-kreyep baru bangun tidur, alam bawah sadarmu akan terbuka lebih lebar dibandingkan ketika siang hari. Begitupun ketika malam sebelum tidur, lagi ngantuk-ngantuknya, disitulah alam bawah sadar kamu akan lebih terbuka. Lakukan di 2 waktu utama ini ya, itu bagus. Nah, berikutnya adalah larangannya. Ini juga penting banget, tolong disimak. Nih, lihat layar kamu. Jangan pernah atau tolong hindari kata negatif ketika menggunakan hukum tarik-menarik. Yaitu salah satu contohnya adalah kata tidak dan jangan, itu terlarang. Jika soal hutang ingin kamu lunasi, justru hindari kata hutang. Jika soal jomblo yang ingin kamu hadapi atau mungkin atasi, hindari kata jomblo. Karena kata hutang, kata jomblo itu adalah negatif. Nih contohnya gini. Jika ingin bebas hutang, gunakan kata berkelimpahan. Daripada kamu gunakan kata hutang, kan itu negatif ya. Gunakan kata berkelimpahan. Karena untuk bisa melunasi hutang, kamu cukup berkelimpahan dengan uang kan? Nah sekarang udah. Kamu tulisnya nggak usah saya bebas hutang, tapi tulis saya sudah berkelimpahan, seizin Tuhan. Tulisnya begitu, oke? Jadi hutang nggak boleh ditulis, ganti dengan kata berkelimpahan. Nah bagaimana dengan yang jomblo contohnya? Jika ingin bebas dari jomblo nih, kamu yang pengen punya pasangan, jangan tulis saya sudah tidak jomblo. Jangan, tulisnya saya sudah menemukan jodoh terbaik. Jadi gunakan kata-kata yang berlawanan, yang itu benar-benar ingin kamu capai. Nah kamu masih bingung? Gak apa-apa, kalau masih bingung tunggu aja. Nanti saya akan langsung mengajarkan gimana supaya kamu bisa menemukan kata-kata yang tepat, supaya tidak terjerumus ke kalimat yang negatif ya. Jelas ya? Nah sekarang coba lihat di depan layar kamu deh. Di situ ada 2 kalimat. Tolong 2 kalimat ini kamu hafalkan atau kamu tulis. Ini penting. Kenapa mas? Karena 2 kalimat ini yang akan membuat kamu lebih mudah untuk menemukan kira-kira kalimat apa sih mas yang harus saya tulis supaya hukum tarik-menarik ini sesuai dengan aturannya gitu loh ya. Sekarang saya ngasih contoh. Di situ saya menulis sudah menemukan jodoh. Kamu tadi bilang saya jomblo mas, saya pengen punya pasangan tapi nggak bisa. Gimana menggunakan hukum tarik-menarik ini supaya bisa terwujud dengan izin Tuhan? Kalimatnya gimana mas? Ya udah, tinggal tambahin sudah menemukan apa? Jodoh. Selesai kan? Kamu punya hutang. Ya udah, tinggal tambahin apa? Sudah memiliki uang. Jadi 2 kalimat ini kamu hafalkan atau kamu tulis, terus di belakangnya tinggal kamu tulis kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jelas ya? Misalnya kamu sekarang sedang sakit. Kamu tinggal tulis saja sudah memiliki kesehatan yang prima. Nggak usah nulis sakitnya. Kamu sekarang sedang pengangguran. Kamu sudah menemukan pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan. Jadi 2 kalimat ini kamu gunakan untuk menulis keinginan kamu. Gampang kan? Gampang.
Tulis ya, ini penting. Nah, syarat atau hal kelima yang harus kamu lakukan adalah buat dirimu bahagia. Wahai sahabatku, kamu ini adalah sahabat saya loh. Saya ingin kamu sebagai sahabat baik saya, ayo perbanyaklah perbuatan yang bisa membuat kamu bahagia. Apa aja asal halal lakukan. Saya ulangi ya, asal halal membuat kamu bahagia, apa aja lakukan. Apapun itu. Karena kebahagiaanmu itu yang akan mendekatkan kamu kepada keinginanmu. Bebaskan dirimu, asal itu halal, lakukan. Yang keenam adalah kesabaran dan bersyukur. Teman-teman dengerin baik-baik. Say no to mengeluh. Katakan tidak untuk mengeluh. Mengeluh itu adalah sebuah perbuatan yang membuat alam bawah sadar kamu gagal menarik apa yang kamu tulis atau apa yang kamu inginkan. Nikmati aja prosesnya teman-teman. Gak boleh mengeluh, happy aja. Karena ketika kamu mengeluh, tarikan dari alam bawah sadarmu akan berhenti. Gak mau kan? Ayo, nikmati proses, happy aja ya. Happy aja. Nah ini dia nih, yang berikutnya yang juga powerful banget yang sering dilupain oleh sahabat-sahabat saya di pagar kehidupan. Teman-teman, banyak-banyaklah bersedekah. Karena bagaimanapun sedekah itu akan menabung pahala atau karma baikmu. Karma baikmu dan pahalamu akan menolong dirimu sendiri supaya apa yang kamu tarik tadi lebih lancar. Karena memang Tuhan pun akan meridhoi apa yang kamu tarik. Rutin, oke? Rutin dan rutin bersedekah. Itu penting. Nah ini yang terakhir dan paling penting. Ini saya jelasin ya. Kalau kamu ingin berhasil, ibadah, dan ibadah. Saya ulangi, ibadah, dan ibadah. Bagaimanapun semua yang terjadi di semesta alam ini butuh bantuan ilahi. Dialah yang utama karena memang segala sesuatu itu butuh izin darinya untuk terjadi dalam hidup kamu. Saya ulangi, semua butuh izin darinya untuk terjadi dalam hidup kamu. Jadi pola pikirnya, dialah yang utama. Sehebat apapun kamu menggunakan hukum tarik-menarik, tetap butuh izin darinya untuk bisa berhasil. Itu prinsip yang benar, oke? Nah itu aja teman-teman yang bisa saya berikan kepada kamu bagaimana cara praktek di Secret menggunakan metode tangan kiri. Ya, saya ingin apa yang kamu lakukan di video ini bisa merubah hidup kamu seizin Tuhan. Cara praktek di Secret ini dipraktekin ya, karena saya membuat video ini untuk kamu praktekkan. Oke? Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.